Selamat malam jemaat yang dikasih Kristus. Selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Vikaris Valerie Sumlang. Jemaat, marilah berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan hadir bagi setiap kita. Maka mari bersyukur atas kasih-Nya melalui beribadah kepadanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 7, bait pertama dan yang keempat. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu kepada kami sekalian dari pagi hari sampai pada malam hari ini. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati ibadah rumah tangga pada malam hari ini agar membawa damai, sukacita dan berkat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Malam hari ini kita akan membaca Mazmur puji-pujian yang terdapat dalam Mazmur pasal 22 ayat 2 sampai dengan 5 yang akan kita bacakan secara berbalasan sebagaimana Mazmur dibacakan. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Allahku, aku berseru-seru pada waktu siang, tetapi Engkau tidak menjawab. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam, kepadamu nenek moyang kami percaya. Jemaat dipersilahkan duduk. Oh
Jemaat yang terkasih, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, Sang Sumber pemilik kehidupan kami. Sebentar kami akan membaca serta merenungkan kebenaran firman-Mu, berkati setiap kami, agar kami mampu melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kehidupan beriman. Nah, doa dan syukur kami ya Allah, Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat mari berdiri untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Kitab Hosea pasalnya yang ke-11, ayat ke-5 sampai ayat yang ke-7 yang menyatakan, mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka dan akan memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka di benteng-benteng mereka. Umatku betah dalam membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam setiap langkah kehidupan beriman kita. Haleluya. Kasih-Nya padaku tak lekang oleh waktu. Meski terkadang ku berpaling, Dia tetap mengasihiku. Cintanya menyelamatkanku dari jurang kehancuran. Meski terkadang hanya ketika ku jatuh, maka aku mau menoleh padanya. Perlindungannya membuatku bertahan hidup ini. Meski terkadang keluh kesahku lebih banyak dari ungkapan syukur kepadanya. Namun ketika semua orang menghadangku, hanya Engkau pertolonganku. Ketika semua orang menolakku, hanya Engkau yang tetap menerimaku. Ketika tak ada satupun yang mau bertahan, hanya Engkau setia mendampingi. Kaulah Tuhan, Sang Pencipta, Penyelamat, Pelindung, abadi, tetap. Bapak Ibu Saudara, rangkaian kata-kata ini hendak menggambarkan kasih Allah yang selalu hadir. Meskipun sebagai manusia kita sering kali mengabaikan, gagalkan, bahkan melupakannya. Sama halnya dengan apa yang hendak digambarkan dalam kitab Hosea, dalam bacaan kita pada malam hari ini. Bangsa Israel yang begitu dikasihi Allah justru melakukan berbagai tindakan yang menjauh dari Allah, bahkan balik dari Allah. Dalam ayat bacaan kita pada malam hari ini, yaitu di ayat yang ke-5, dikatakan bahwa mereka harus kembali ke tanah Mesir dan Asyur akan menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Dalam ayat ini digambarkan bahwa Allah murka terhadap kesalahan bangsa Israel yang berpaling daripadanya. Dan Allah akan mengembalikan mereka ke tanah perbudakan di Mesir. Bahkan Allah juga akan membiarkan mereka dikalahkan oleh bangsa Asyur. Bangsa Asyur akan memimpin mereka. Di ayat selanjutnya dikatakan juga bahwa Allah akan memberikan cobaan dan rintangan menghadapi bangsa Israel sebagai akibat dari kedegilan hati orang-orang Israel, orang-orang yang berpaling, orang-orang yang mengkhianati bangsa Israel. Hal itu dapat kita baca di ayat ke-6 sampai ayat yang ke-7. Namun demikian, jika kita baca
di ayat-ayat selanjutnya dituliskan bahwa kasih Allah jauh melampaui segala kedegilan hati bangsa Israel yang berpaling daripadanya. Allah tidak akan melaksanakan murkanya tersebut, sebab ia adalah Allah dan bukan manusia. Sehingga kasihnya melampaui segala pelanggaran umatnya. Kita bisa baca itu di ayatnya yang ke-9. Demikian dalam kasih Allah kepada bangsa Israel, begitu juga kasih Allah kepada kita umatnya. Allah akan senantiasa mengasihi kita, melimpahkan kita berkat bagi setiap kita, seberapapun berdosanya kita, seberapapun seringnya kita melanggar perintah Tuhan. Namun balik semua kasih Tuhan, balik setiap limpah berkat yang Tuhan beri, apakah kita mau terus hidup dalam keberdosaan sementara Allah senantiasa memberikan kita berkat? Allah senantiasa melimpahi kehidupan kita dengan ada rasa malu dan sungkan kita sebagai manusia yang sudah dilimpahkan berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, malam hari ini belajar dari firman Tuhan ada Hosea. Setidaknya ada 2 hal yang dapat kita pelajari bersama. Bahwa yang pertama, hiduplah terarah pada Tuhan dan jangan menyimpang daripadanya. Kehidupan yang menyimpang daripada Tuhan memang seringkali terlihat indah, lebih mudah, bahkan lebih menyenangkan. Sebagai contoh, itu saja akan lebih mudah. Ketika jujur justru membuat kita dibenci orang, membuat kita dipermalukan, membuat kita dipandang benci oleh orang lain. Contoh dalam kehidupan rumah tangga kita, mungkin ketika sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, kita lebih memilih untuk berbohong pada pasangan kita terkait dengan kebiasaan kita membeli barang yang ada di luar perencanaan rumah tangga. Karena merasa lebih baik meminta maaf ketimbang meminta izin. Namun demikian, Bapak Saudara sekalian, kebohongan-kebohongan kecil yang sering kali kita anggap biasa saja bisa jadi terus berkembang menjadi kebohongan-kebohongan kecil lainnya. Ya, kita tidak memilih untuk hidup dalam kejujuran. Kebohongan-kebohongan akhirnya menjadi titik awal dari pertengkaran sebuah rumah. Contoh lain tentang relasi antara ibu ke anak atau ayah dengan anaknya. Pertengkaran seringkali terjadi karena anak cenderung marahi orang tuanya karena tidak sesuai dengan apa yang dia pikirkan, karena tidak sesuai dengan apa yang anak-anak inginkan. Orang tua dirasa tidak memahami diri seorang anak. Padahal orang anak juga tidak berusaha untuk berbenah diri dan mencoba memahami apa yang orang tuanya inginkan. Untuk itu, marilah kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan dengan taat pada perintah. Bukan hidup dalam kebohongan, bukan hidup dalam maki atau memarahi pada orang tua, tapi hidup dengan senantiasa terarah kepada Tuhan dan tidak menyimpang dari apa yang Tuhan kan. Hal kedua yang setidaknya dapat kita pelajari bersama ialah senantiasa berbenah diri dan melakukan perubahan. Ketika kita sudah mulai mengarahkan hidup kita untuk taat kepada Tuhan dan menjauhi segala jalan yang menyimpang daripadanya, maka saat ini marilah kita berbenah diri, mulai melakukan perubahan
mulai melakukan hal-hal sederhana dari dalam keluarga. Mulai dari memperbaiki relasi antara anak, orang tua. Sederhana, tidak mendominasi satu dengan yang lain, dan mau saling menerima, mau saling belajar satu dengan yang lain, mampu mengembangkan interaksi yang positif dan menumbuhkan perubahan-perubahan dalam kehidupan berkeluarga. Orang tua mau mendengar apa yang anak. Nah, itu juga itu dapat terjadi komunikasi yang interaksi yang positif. Setelah interaksi positif, komunikasi yang baik itu dapat terjalin, maka perubahan sebuah keluarga yang harmonis. Jika setiap anggota keluarga mampu memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam. Hal kedua, contoh sebagai suami atau istri. Ketika menemui sebuah permasalahan, bagaimana diskusi, itu juga perlu dilakukan sebagai cara pertama. Merundingkan komunikasi satu sama lain. Karena ketika diskusi itu boleh terjalin, maka pasangan satu dengan yang lain akan saling mengintrospeksi satu sama lain dan melakukan perubahan untuk memahami, mengerti satu dengan lain. Mari kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mari jauhkanlah kehidupan kita dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu hadir menyertai. Untuk itu, syukurlah lewat kehidupan kita. Kiranya setiap kita dimampukan oleh Tuhan untuk senantiasa berbenah diri dan melakukan perubahan sebagai wujud mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan dan tidak menyimpang. Tuhan memberkati setiap kita. Amin.
satu di dalam doa. Puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Allah sang sumber pemilik kehidupan kami. Syukur pada malam hari ini Kau boleh berfirman kepada kami, boleh mengajarkan kami untuk hidup mengarahkan padamu, tidak berpaling daripadamu, untuk taat setia kepadamu. Karena Engkau itu mengasihi kami dalam setiap langkah hidup. Kiranya kami mampu berbenah diri dan melakukan perubahan sebagai wujud syukur kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya setiap kami dapat melakukannya setiap langkah hidup. Allah, kami bersyukur setiap aktivitas yang boleh kami jalani sepanjang hari ini. Terima kasih Engkau boleh tuntun dan sertai dan Engkau juga boleh memberkati setiap kami, setiap pekerjaan, sekolah, apapun kegiatan yang kami lakukan hari demi hari akan senantiasa hadir. Pandemi yang saat ini masih melingkupi dunia ini akan juga hadir bersama-sama dan tolong mampukan kami melewati pandemi dan senantiasa berharap pegang terima kasih. Terima kasih Tuhan. Allah, kami bersyukur untuk jemaat yang boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia mereka. Kiranya lewat pertambahan usia baik dia secara pribadi maupun keluarga, Tuhan yang boleh memberikan umur baru, kiranya itu senantiasa boleh disyukuri oleh jemaat, warga jemaat kami, agar senantiasa boleh memaknai usia baru ini, biasa syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Pandemi saat ini, kiranya Tuhan yang memberikan hikmat pada setiap pemimpin bangsa kami dapat menangani pandemi. Doa juga bagi gerejamu, PIB, secara khusus jemaat kami, Tania DKI Jakarta. Kiranya dalam setiap tugas, pelayanan, kesaksian, dan kehidupan yang boleh kami semua boleh seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan juga boleh senantiasa memberkati jemaat kami. Di setiap pelayanmu, pendeta, gelis, pengurus pelkat, karyawan, setiap kami yang terlibat dalam pelayanan di PIB Jemaat Betania, Tuhan yang boleh melimpahkan berkat, sukacita untuk senantiasa. Terima kasih Tuhan, setiap anugerah Tuhan dalam hidup. Syukur dan menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam nama anakmu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami. Kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Karena kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, ampunilah kami yang kesalahan. Kami juga mengampuni membawa kami ke dalam pencobaan. Pasangan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah memberikan persembahan dengan mengingat pesan Alkitab yang terdapat dalam 2 Korintus pasal 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan Yesus memberkati persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian.
kita, ku ucap syukur selamanya. Tiada kata kami ungkapkan, hanyalah syukur kepadamu. Kala yang layak kami tinggikan, karena besarlah kuasa-Mu. Terimalah Tuhan ungkapan syukur yang kami bawa kepadamu. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas begitu banyak berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kini kami membawa sebagian dari berkat yang kami terima. Kiranya Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, mari sejenak kita mengikuti warta sektor. Untuk ibadah rumah tangga yang akan datang pada tanggal 21 Oktober 2020 dilaksanakan secara virtual. Demikian juga ibadah pelkat terpadu besok tanggal 15 Oktober 2020 untuk pelkat PKP, PKB, dan PKLU juga dilaksanakan secara virtual. Dan kemudian untuk ibadah pelkat GP pada tanggal 16 Oktober 2020 juga dilaksanakan secara virtual. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman, Vikaris Valeri Sumlang, yang sudah melayani kita sekalian dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati dalam setiap pelayanan dan juga kehidupan pribadi. Juga terima kasih untuk pemusik, pemandu lagu, dan tim IT yang sudah melaksanakan tugas pada malam hari ini. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengar. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhan ku membimbing ku di malam pun tenteram. Jemaat yang terkasih, mari arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.